Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, informasi kali ini penuh dengan pemberitaan moderator ya. Nggak apa-apalah gitu, tapi yang penting kita masuk informasi dan sejalur ya, itu loh. Terus ada core team juga di situ. Kita masuk ke informasi yang pertama. Ini dari Pinews ya. Menurut moderator komunitas Pi, kedua pendiri Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diopan tidak duduk diam di California, Amerika Serikat, dan menyebutkan bahwa Pi Network akan segera diluncurkan ke dunia. Artinya Pi akan memiliki aksi baru yang besar yang terkait dengan setiap perintis yang menggali, dan pada saat yang sama itu juga terkait pada takdir Anda. Sebentar kita bahas, kita cek dulu apa kata moderator ya. Ini kita pastikan. Segera katanya beberapa kebisingan akan datang. Wis. Para pendiri melakukan bagian mereka untuk membawa Pi Network ke dunia. Percayalah pada saya ketika saya memberitahu Anda bahwa keduanya tidak hanya duduk-duduk di California. Apa mungkin ini karena ada sempat beredar kabar ya, seringlah kita tahu itu. Banyak yang menyudutkan core team, khususnya Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diopan, untuk lebih transparansi ya, atau lebih terbuka gitu kan. Memang untuk saat ini kita tidak menemukan video atau postingan ya, kata-kata langsung dari kedua tim pendiri ini itu. Tapi moderator ini bilang, percayalah kepada saya katanya. Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diopan itu tidak duduk diam di California, Amerika Serikat. Bahkan di video sebelumnya itu kan kemarin beredar kabar dari bahasa Cina itu kan, wawancara. Nah, otomatis kan kemungkinan besar bolak-balik dong. California, Cina, Amerika, Cina itu kan. Nah, itu kalau nggak ada kepentingan ngapain? Itu sayangnya hanya saja kita tidak bisa melihat secara langsung apa saja yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diopan gitu ya. Dan di sini juga moderator hanya mengatakan clue-nya saja seperti biasa, yaitu intinya ada pergerakan itu. Kalau soal yang kata Pinews tadi, apa sih namanya, bakal diluncurkan ya nih, mana tadi nih, artinya Pi akan memiliki aksi baru yang besar yang terkait dengan setiap perintis yang menggali atau penambang ya, dan pada saat yang sama itu juga terikat pada takdir Anda. Mana sih yang menyebutkan bahwa Pi Network akan segera diluncurkan ke dunia. Ini nggak melebih-lebihi ya, gue sih nggak mau. Walaupun Pinews bilang akan diluncurkan ke dunia, ini kan tidak dikatakan open mainnet ya. Yang kemarin rame itu soal dompet multi ya, tuh exchange sendiri. Terus yang belum KYC juga bisa, ada, udah gua share di video sebelumnya kan tuh. Jadi bukan masalah open mainnet, di sini tidak dikatakan gitu, hanya dikatakan akan segera diluncurkan ke dunia. Pinews juga nggak berani bilang open mainnet kan, itu karena yang berhak menyampaikan itu kan cuman core team tuh. Oke, kita masuk ke informasi yang kedua ini ya. Ntar kita geser dulu. Ini dari Bro Navid ya. Sebentar, kita terjemahkan dulu. Pemecahan moderator Pi Network mogok. Beberapa waktu lalu saya sempat berinteraksi dengan sesama pelopor terkait apa tuh, GoTMMM, mega moderator lah kalau nggak salah MM itu ya, dan
BG moderatornya hilang. Oh, logo gitu ya. Itu hari ini kami mempelajari alasan dibalik lencana ruang obrolan yang hilang. Moderator jaringan Pi mogok. Menurut tangkapan layar ini dari ruang obrolan yang diposting oleh GoTM. Terus apa alasan pemogokan mereka? Kami akan segera mengetahuinya setelah detail lebih lanjut muncul. Ini adalah perkembangan yang menarik, dan saya harap pemogokan ini akan mempercepat mainnet terbuka dan proses KYC untuk setiap pioner. Mari berharap yang terbaik dan mengantisipasi kemajuan mainnet terbuka secepat mungkin. Semoga ini bisa menjadi trading hashtag ya. Nah, oke, kita sebelum bahas langsung cek langsung ya. Tuh, memastikan apa bahasanya, kan seperti itu ya. Oke, untuk menjawab beberapa pertanyaan perintis tentang mengapa tidak ada logo M ya di postingan saya, pertama izinkan saya mengatakan saya masih moderator dan mega moderator. Kedua, untuk perintis yang tidak mengetahui riwayat saya di Pi Network, saya memulai sebagai moderator di ruang obrolan acak saat ruangan itu penuh dengan iklan dan penipuan. Oke, maju ke hari ini. Bukan rahasia lagi karena sudah diposting di sini dan di tempat lain bahwa moderator atau beberapa sedang mogok. Mereka tidak mogok untuk diri mereka sendiri. Mereka mogok untuk para perintis. Nah, di sini bisa kita artikan pembelaan ya moderator seperti itu gitu. Mereka mogok itu seperti yang disampaikan Bro Nafid gitu, untuk mempercepat open mainnet ya. Pengennya seperti itu gitu. Terus ya, itu betul. Saya tidak akan membahas detailnya, tetapi seperti yang saya nyatakan di atas, saya memulai sebagai moderator ruangan obrolan acak. Jadi saya menghapus M saya di sini untuk mendukung moderator tersebut. Saya harus menghapus M saya secara manual setelah setiap posting yang saya buat, jadi tidak semudah yang saya inginkan. Solidaritas, katanya ya. Ini ribet, cukup ribet. Jadi setiap mau balas komen atau posting itu hapus ya. Ada pengaturannya seperti itu di moderator. Nah, kalau misalkan kita merujuk ke yang disampaikan oleh Bro Nafid ini adalah katanya perkembangan yang menarik. Ya, bisa seperti itu. Tapi kalau bagi Mang Adun pribadi nih, sebenarnya itu justru malah semakin menyudutkan Kortim ya. Apa yang dilakukan moderator, gua sih tidak memihak ya, tidak memihak Kortim, tidak memihak moderator. Silahkan saja, karena itu hak moderator dan hak Kortim. Tapi kalau misalkan gue pribadi ada di sisi tengah gitu kan, apa yang dilakukan moderator ini kan tanda kutip mogok memberikan jawaban kepada pioners dalam setiap pertanyaan di ruang obrolan, misalkan seperti itu kan. Nah, harapannya katanya itu demi perintis gitu kan, supaya Kortim mungkin bisa bergerak lebih cepat. Ya, kalau misalkan bisa bergerak lebih cepat, kalau tidak malah semakin memperkeruh suasana, kan seperti itu. Seperti yang di video sebelumnya itu Dr. Nicholas Kokalis katanya malah membutuhkan seorang insinyur di bagian teknis ya kan. Itu kan sudah jelas. Jadi justru Kortim membutuhkan lebih banyak orang yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bukan berarti dengan mogoknya moderator lalu Kortim bisa lebih cepat menyelesaikan, tidak ya. Ini sih gue secara rasional aja ya gitu, tidak memihak ke moderator ataupun Kortim lah. Hanya tengah-tengah, kita menyikapi informasi itu harus benar-benar apa ya, sebaik-baiknya lah gitu. Jangan sampai gara-gara postingan atau salah satu informasi kita jadi baper gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Oke, masih ada nggak, coba kita geser lagi, nggak ada ya. Oh, ini ada masih.
Dari apa itu, Moreto Movi. Mereka yang membeli dan menjual koin telah dilacak dan dikunci, dan mereka akan musnah saat pesta proyek keluar. Ini bukan kasus yang tadi ya, tapi di bawahnya ada loh. Ada apa namanya, clue ya, gitu yo. Sebentar kita cek lagi ya. Kita cek dulu apa katanya. Sini. Oke, kom tidak dibangun dalam sehari. Salam. Terus jadilah positif dan penuh harapan. Terus menambang. Kami menghargai kesabaran Anda. Itu terus itu juga begitu banyak orang yang membeli pai dengan fiat. Bagaimana menurut Anda transaksi itu ditukar atau fiat dengan fiat atau dengan barang? Tolong balas. Oke, itu dari Pioneer, saya minta balasan. Nah, ini ada balasannya, bisa kita lihat sama-sama. Kemarin tuh kan sempat ini ada yang nanya lah ya, intinya. Ada cara untuk mendeteksi ini, tetapi untuk alasan yang jelas tim inti tidak membicarakannya. Nah, kemarin ada yang komen, lupa mengadun siapa ya, katanya itu kan yang terdata di blockchain itu kan cuma transaksi pai-nya, tidak mungkin tuh terlihat misalkan 5 pai di barter dengan mobil, tidak terlihat mobilnya memang. Tapi di sini dijelaskan ya, ini kebetulan banget ada pembahasan seperti ini gitu kan. Tuh, jadi di sini tidak dijelaskan langsung ya. Ada cara untuk mendeteksi ini, tetapi untuk alasan yang jelas tim inti tidak membicarakannya atau merahasiakannya gitu kan. Ya ini kan sudah himbauan sebetulnya. Itu sih kembali ke masing-masing pribadi aja gitu kan. Jadi kita seperti gue bilang gitu, banyak yang core team kerjakan, tapi banyak juga yang Pioneer tidak ketahui karena terlalu ribet untuk apa namanya ya, dipublikasikan semua program sistem-sistem seperti apa gitu kan. Nah, makanya core team ataupun moderator hanya memberikan petunjuk-petunjuknya saja itu. Nah, terus gue bawa ke sini, di bawahnya ada tuh. Ini dari Granking ya, kita tahu itu salah satu core team. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin menanyakan sesuatu. Mengapa Anda berhenti menjadi moderator? Nah, ini berarti masih sebenarnya kasus moderator mogok ini masih dipertanyakan oleh core team ya. Nih, kita tahu kan core team itu Granking ya, apa sih? Nah, tuh di situ ada ya. Sebelum diterjemahkan, Granking itu core team ya. Kita sering lihat beberapa postingannya dari beliau gitu loh. Itu mempertanyakan kalau boleh tahu kenapa mogok. Nah, gue juga sendiri nih dadakan juga informasi nih gitu. Jadi tidak ada provokator atau mungkin moderator itu kan punya grup lagi, misalkan selain di ruang obrolan nih sesama moderator, apa itu grup WhatsApp atau grup apalah gitu ya, yang saling terhubung antar moderator. Nah, mungkin di situ gitu loh ada diskusi kesepakatan antar moderator sampai mogok bersama lah gitu. Itu makanya core team sendiri nggak tahu ya gitu apa yang menyebabkan kamu mogok katanya. Nah, di sini tidak diperlihatkan ya balasannya tuh moderator itu. Mungkin itu tanda tanya ya, dalam artian PR buat core team gitu. Itu cuman kan seperti yang gue bilang tadi, dengan mogoknya moderator itu juga belum tentu bisa lebih cepat membuat core team menyelesaikan permasalahan seperti itu. Oke, kita coba ke sini, ada gambaran ya. Ini ada gambaran dari Rospe Network ya. Jalan ke Pai hanya sangat singkat katanya ya. Ini ekspektasinya gitu atau harapan.
Tapi setelah berjalan, nah makanya pioners tuh gue juga sama sih waktu baru-baru gitu kan, kirain tuh gitu loh asik lah, enak ya, tapi kan secara logis terlalu mustahil untuk membentuk harga yang spektakuler gitu kan, untuk menciptakan utilitas yang luar biasa banyak di negara-negara manapun gitu kan. Itu tidak bisa secara instan ya. Di sini diperlihatkan, jadi senternya lurus, ekspektasi kita jalannya ya gitu. Tapi setelah dilihat lebih jauh, berbelit ya jalannya itu. Ini keren nih animenya atau memenya atau gambarannya ya gitu. Oke, buat semuanya makasih ya yang udah like, comment, subscribe, thank you. Ada suara-suara kembang api itu. Semoga sehat selalu, panjang umur ya, amin. Yang lagi kurang sehat atau kurang fit, semoga diberikan kesembuhan, lancar rezeki juga, dan diberkahi semuanya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Ada beberapa informasi yang udah gua save, nanti insya Allah disambung lagi ya. Maklum karena kesibukan tuh. Ya udah. Yang mau komen monggo silahkan ya. Barangkali Mang Adun ada salah paham atau salah tafsir, silahkan diperbaiki, tolong diluruskan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.